Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kanal video ini. Untuk menghindari salah paham, silahkan Anda menyimak sampai selesai. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan dalam video ini dapat bermanfaat. Pencucian otak terhadap umat Islam dengan menggunakan doktrin-doktrin sesat dan menyesatkan melalui berbagai narasi kemuliaan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pelintir maknanya untuk kepentingan keluarga Ba'alawi. Tidak mempercayai Ba'alawi turunan Nabi berarti mengajak perang dengan Allah. Dan pada akhirnya, sebesar apapun kesalahan oknum-oknum habaib itu, umat Islam yang tak berpikir akan menganggap mereka maksum lepas dari dosa. Habib zaman saat ini malah mengajarkan doktrin-doktrin sesat dan menyesatkan, membangga-banggakan nasab, mengkerdilkan kiai-kiai pribumi. Tetapi yang kita saksikan saat ini, mereka yang mengaku turunan Nabi, congkaknya melebihi kecongkakan yang paling congkak. Yang lebih mengejutkan lagi, ditemukan fakta-fakta baru dalam beberapa kitab-kitab menuliskan, mereka mengisbat nasab Ba'alawi hanya melalui mimpi-mimpi. Namun yang terjadi, Ba'alawi malah membangun framing-framing yang justru banyak menyingkap fakta-fakta lain yang tak terungkap sebelumnya. Jika memang ada kelompok yang merasa dirugikan atas kajian-kajian tersebut, mereka harusnya melaporkan Kiai Haji Imaduddin Usman ke kantor polisi. Daripada merasa benar di jalan yang sesat, lebih baik merasa sesat di jalan yang benar. Begitulah fatwa seorang sastrawan dan penyair Madura, D. Zawawi Imron. Legowo adalah kondisi batin seseorang di saat mampu menerima apapun yang terjadi pada dirinya dengan hati yang lapang, bisa menerima hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi, dan menjadikannya sebagai pelajaran. Untuk menumbuhkan karakteristik sikap legowo pada diri seseorang, tentu membutuhkan kekosongan hati dan juga membutuhkan kebesaran jiwa. Melihat gelagat Ba'alawi dan turunannya, selama berpuluh-puluh tahun menisbatkan nasab mereka sebagai turunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dipastikan mereka tak akan bisa legowo menerima kenyataan nasab mereka yang terbukti tidak tersambung kepada keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama beberapa puluh tahun, para imigran Yaman hidup di Indonesia dan mengklaim diri mereka sebagai duriyah Nabi yang harus dihormati seluruh umat Islam, membuat Ba'alawi dan turunan-turunannya semakin mabuk berbagai sanjungan, mabuk rasa dimanjakan dan dimuliakan. Untuk mempertahankan apa yang selama ini mereka nikmati, dengan mengatasnamakan agama, segala apapun yang terkait dengan fadilah-fadilah dan kemuliaan yang sepantasnya disematkan kepada keluarga yang berhak, mereka bigal dengan keji, mereka rampas, mereka klaim sebagai milik mereka, termasuk seluruh hak-hak kemuliaan keluarga Nabi. Pencucian otak terhadap umat Islam dengan menggunakan doktrin-doktrin sesat dan menyesatkan, melalui berbagai narasi kemuliaan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka pelintir maknanya untuk kepentingan keluarga Ba'alawi. Mereka merasa paling utama, paling benar, paling mulia dan merasa paling berhak sebagai keluarga Nabi. Inilah yang sangat mengkhawatirkan bagi seluruh umat Islam. Dalam berbagai panggung yang mereka gelar, seluruhnya tak pernah lepas dari perkataan, barang siapa yang meragukan duriyah Nabi, tidak percaya kepada duriyah Nabi, memutuskan nasab duriyah Nabi, maka dia tidak percaya kepada wali-wali Allah, para kekasih-kekasih Allah. Barang siapa tidak percaya kepada wali-wali Allah, maka dia tidak percaya kepada kebesaran Allah. Barang siapa tidak percaya kepada kebesaran Allah, berarti dia memusuhi Allah. Barang siapa memusuhi Allah, dia seolah-olah mengajak perang dengan Allah. Bila doktrin-doktrin semacam ini diperdengarkan kepada orang-orang yang tidak memiliki kemampuan berpikir jernih, mereka pasti berpikir
bahwa tidak mempercayai Ba'alawi turunan Nabi berarti mengajak perang dengan Allah. Dan pada akhirnya, sebesar apapun kesalahan oknum-oknum habaib itu, umat Islam yang tak berpikir akan menganggap mereka maksum lepas dari dosa. Padahal yang dimaksum oleh Allah bukanlah mereka. Dari akibat perilaku semua oknum habib ini, jelas akan menimbulkan perilaku kesemena-menaan kepada orang lain, walaupun kenyataannya mereka bukanlah siapa-siapa. Salah satu narasi paling menjijikkan yang mereka gunakan untuk mendoktrin otak-otak umat Islam, mereka berani mengatasnamakan kebesaran guru-guru kita dengan mengatakan, dari zaman dahulu, para ulama dan guru-guru kita seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Hadratus Syekh Khalil Al-Bangkalani, Hadratus Syekh Hashim As'ari, Hadratus Syekh Ma'mun Zubair, bahwa mereka tidak ada yang berani mengoreksi nasab para habaib. Kata-kata semacam ini dapat menimbulkan prasangka-prasangka buruk bagi orang yang berpikir polos. Seolah-olah para kiai dan seluruh umat Islam yang mempertanyakan keabsahan nasab Ba'alawi akan dianggap tidak beretika kepada guru-guru. Padahal kalau mau jujur, zaman dahulu dan sekarang, kenyataannya jauh berbeda. Habib zaman dahulu masih memberikan pencerahan kepada masyarakat. Tetapi Habib zaman saat ini malah mengajarkan doktrin-doktrin sesat dan menyesatkan, membangga-banggakan nasab, mengkerdilkan kiai-kiai pribumi. Karena ketawaduan itulah, menjadikan para kiai tidak sampai jatuh hati dan tidak ada alasan untuk mengingkari nasab mereka yang sudah terlanjur dikenal sebagai turunan Nabi. Tetapi yang kita saksikan saat ini, mereka yang mengaku turunan Nabi, congkaknya melebihi kecongkakan yang paling congkak. Akhlak mereka tidak mencerminkan kebaikan-kebaikan apapun seperti yang diajarkan Rasulullah. Mereka tidak dapat menjaga lisan, apa yang diucapkan menyakitkan hati. Tutur kata yang keluar dari mulut mereka memprovokasi. Sehingga kiai dan ulama-ulama Nusantara bertanya-tanya, apa benar orang-orang model seperti ini, mereka duriah Nabi? Belum lagi soal nasab mereka yang bermasalah, yang sudah sejak ratusan tahun lampau sudah dipermasalahkan oleh para ulama. Akhirnya, hari ini para ulama memiliki keberanian, memiliki wawasan keilmuan yang tak diragukan. Mereka membuka dan menelaah kembali kitab-kitab nasab yang diklaim tersambung kepada Rasulullah. Ternyata fakta berkata lain, nasab yang selama ini diklaim benar sebagai cucu Nabi, nama yang mereka agung-agungkan, tak pernah ada dalam catatan kitab-kitab nasab. Temuan-temuan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani pada catatan kitab-kitab nasab tentang Ba'alawi telah nyata-nyata menunjukkan keterputusan nasab Ba'alawi kepada Nabi. Yang lebih mengejutkan lagi, ditemukan fakta-fakta baru dalam beberapa kitab-kitab menuliskan, mereka mengisbat nasab Ba'alawi hanya melalui mimpi-mimpi. Fakta-fakta ini membuat Ba'alawi dan turunannya di Indonesia meradang. Berbagai cara mereka melakukan perlawanan dengan tuduhan-tuduhan buruk dan keji ditujukan kepada Kiai Haji Imaduddin Usman dan seluruh kiai-kiai yang mendukung penelitian itu. Dari awal, diharapkan Ba'alawi dan turunannya, bila benar adanya, seharusnya mereka membuat antitesis berdasar kitab-kitab nasab, menyanggah temuan-temuan fakta tersebut. Namun yang terjadi, Ba'alawi malah membangun framing-framing yang justru banyak menyingkap fakta-fakta lain yang tak terungkap sebelumnya. Jika memang ada kelompok yang merasa dirugikan atas kajian-kajian tersebut, mereka harusnya melaporkan Kiai Haji Imaduddin Usman ke kantor polisi. Untuk menyelesaikan hal ini, bolehlah seperti surat somasi kelompok aktivis Habib Ba'alawi yang menuntut secara hukum masalah penafian nasab. Semua ini diharapkan dapat berlanjut hingga ke pengadilan dan menyudahi persoalan tersebut. Ternyata somasi itu hanyalah gertak sambal yang diakui oleh ketua kelompok aktivis itu sebagai pemalsuan tanda tangan. Selain proses pengadilan, keterlibatan warga NU secara struktural ataupun kultural, serta seluruh pengurus besar Nahdlatul Ulama, bisa menjadi pintu keluar menyelesaikan masalah. Keterlibatan alim ulama seluruh Indonesia
sangatlah diharapkan dapat membedah dan melakukan kajian nasab dan sejarah secara mendalam tentang ketersambungan nasab Ba'alawi, agar dari hasil kajian itu dapat difatwakan kepada seluruh umat Islam. Timbulnya permasalahan nasab ini dipicu dari akhlak-akhlak buruk turunan Ba'alawi yang mengaku-ngaku cucu Nabi, namun sikap dan tingkah laku mereka sama sekali tidak mencerminkan akhlak mulia Nabi. Umat Islam tersakiti melihat ulah-ulah dan perilaku para oknum Habib yang selalu melecehkan agama. Kalaulah guru-guru kita melihat kenyataan hari ini, mereka pun tidak akan diam, mereka pun menangis melihat kenyataan umat Islam hari ini begitu rapuh oleh pengaruh doktrin sesat orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi, namun akhlak mereka dikotori dan dinodai akhlak-akhlak tidak terpuji yang dipertontonkan kepada seluruh umat manusia. Kita patut bersyukur kepada Allah. Akhirnya Allah membuka jalan kepada kita semua melalui lisan dan ilmu Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani yang telah menyelidiki, mempertegas pertanyaan seluruh umat Islam akan kesahihan nasab Ba'alawi dan turunannya tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dunia tahu akan kebenaran nasab orang-orang yang akhlaknya tercela. Apakah mereka pantas sebagai cucu Nabi? Sekali lagi, jika memang ada yang merasa dirugikan dan tidak dapat menerima fakta-fakta hasil kajian nasab ini, silahkan dilaporkan kepada polisi. Bila tidak, silahkan Ba'alawi dan turunannya membuktikan kebenaran klaim itu sebagai bantahan atas fakta-fakta temuan Kiai Haji Imaduddin, baik di forum-forum resmi ataupun di tempat-tempat lain, tanpa harus memprovokasi dengan kalimat fitnah terhadap para ulama, dengan framing sebagai pemecah belah umat. Pertemuan di Benda Krep beberapa waktu yang lalu telah menghasilkan kesimpulan sementara bahwa ketersambungan nasab Ba'alawi kepada Nabi mukhtalaf fih dengan catatan sebagai berikut. Bagi Ba'alawi dan turunannya, hendaknya menertibkan seluruh anggotanya atau siapa saja yang berafiliasi dengan Ba'alawi, baik perorangan ataupun lembaga. Muhibbin atau simpatisannya hendaknya berlaku tertib dimanapun berada, tidak provokatif dan tidak mengadu domba antara dzurriyyah Wali Songo dengan para habaib. Ba'alawi dan turunannya hendaknya tidak melakukan persekusi atau intimidasi kepada siapapun yang kontra terhadap Ba'alawi. Para habib Ba'alawi hendaknya memberikan pendidikan akhlak dan moral yang baik kepada oknum-oknum Ba'alawi yang lisannya tidak terjaga, akhlaknya tidak terjaga, tutur katanya menyakitkan dan meresahkan, suka merendahkan para kiai dan masyarakat pribumi. Sampaikan catatan-catatan ini kepada Ketua Robitoh Alawiyah agar melakukan seleksi kepada para oknum-oknum habaib yang hendak beraktivitas di dalam dunia dakwah dan ceramah untuk mengoreksi dan mengkaji ulang setiap apa yang disampaikan kepada umat Islam, agar tidak terjadi kesalahan fatal dalam memaknai cara-cara beragama di Indonesia. Kepada oknum-oknum Ba'alawi yang lisannya tidak terjaga, akhlaknya tidak terjaga, tutur katanya menyakitkan dan meresahkan, suka merendahkan para kiai dan masyarakat pribumi.